Oke, teman-teman balik lagi di Learning by Prompting. Nah, hari ini kita akan coba rencana kedepannya sih kita akan bikin aplikasi Flutter sederhana gitu ya. Kita bisa bikin CRUD sederhana. Tapi sebelum itu, teman-teman harus belajar dulu Dart, karena Flutter itu adalah framework untuk multi-platform yang dimana menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, kalau Dart sendiri itu kan dari Google ya. Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Jadi selama ada Google gitu ya, sebetulnya si Dart itu pasti bakal dipakai terus gitu ya. Nah, untuk kita bisa nyoba Dart, teman-teman langsung aja nanti buka Dartpad gitu. Jadi kita bisa ngoding langsung tanpa harus install apapun. Nah, ini pakai Dartpad gitu ya. Oke. Nah, kita akan mulai dari, jangan dulu ke perulangan ya. Kita akan mulai dari variabel. Oke. Nah, sebentar, ini kabelnya menghalangi nih. Nah, ini ya. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau di Dart itu aplikasi yang akan dijalankan adalah yang ada di dalam void main ini. Ingat ya, harus ada void main. Nah, disinilah di dalam sini nih, buktinya adalah tanda kurung ini, kurung kurawal. Nah, itu yang akan dijalankan. Nah, sekarang misalkan teman-teman ngoding di atas ini, nah ini nggak akan dijalankan. Oke, sekarang kita mulai. Kita akan bikin sebuah variabel. Jadi di bahasa pemrograman Dart itu ada ya, sama sih dengan bahasa pemrograman lain gitu ya, ada string, ada integer, ada double, ada boolean, ada list, map, set, dan sebagainya. Nah, kita akan coba bikin dari mulai yang sederhana. Misalkan kita akan bikin string. Sebetulnya ada dua cara, teman-teman. Ada yang otomatis, ada yang kita pastikan dia tuh tipe datanya apa. Nah, kalau string itu biasanya untuk teks ya, untuk teks. Jadi misalkan teman-teman yang cara pertama dulu, misalkan cara yang otomatis, teman-teman tulisan var, misalkan nama, oke, var nama, artinya teman-teman bikin variabel nama, terus misalkan nama dosen AI, jangan lupa kasih titik koma di belakang sini, ya. Nah, dengan seperti ini si variabel nama, karena dia menggunakan kutip, jadi kalau variabel itu saya sering bilangnya ke mahasiswa gitu ya, saya sering bilangnya tuh variabel itu ibaratnya box gitu ya. Nah, setelah sama dengan ini adalah isi dari boxnya. Jadi kita punya box atau punya kardus lah gitu ya, kardusnya nama gitu. Jadi nama kardusnya tuh nama, terus isi dari kardusnya adalah ini setelah sama dengan si dosen AI gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita menggunakan var. Kalau menggunakan var terus isi kardusnya itu adalah kutip, itu artinya string gitu, dia akan otomatis berubah jadi string gitu. Ya. Nah, sekarang kita kan sudah punya kardus nih. Nah, cara manggil kardusnya, teman-teman ketikkan print gitu ya. Teman-teman ketikkan print, misalkan nama saya gitu ya. Terus teman-teman kasih dolar, misalkan panggil kardusnya. Nah, jangan lupa titik koma. Ini ya. Nah, dengan demikian teman-teman punya print itu adalah untuk memunculkan sesuatu ke layar gitu ya. Yang teman-teman munculkan adalah kalimat nama saya, terus teman-teman panggil kardus nama. Nah, kardusnya ini kan gitu. Kalau saya cara belajar seperti itu sih, agar mudah mengerti gitu ya. Nah, jadi yang muncul adalah nama saya dosen AI. Kenapa? Karena yang kita panggil adalah kardusnya, sedangkan yang muncul nanti isi kardusnya. Jadi kalau kita running,
Nah, nama saya dosen AI seperti itu. Jadi cara manggilnya pakai dolar terus nama kardusnya. Maka yang muncul adalah isi si kardusnya, ya. Nah, yang berikutnya, misalkan teman-teman ingin menambahkan, sebenarnya bisa bisa juga seperti ini. String, kita tulis dulu tipe datanya string, misalkan alamat sama dengan, karena string teman-teman sudah pasti harus string karena teman-teman sudah deklarasikan bahwa variabelnya adalah string, maka di sini harus ketik misalkan alamat belum misalkan gitu ya. Nah, terus teman-teman panggil lagi misalkan print alamat rumah di misalkan gitu ya. Terus seperti biasa dolar Bandung salah alamat. Nah, seperti ini, jangan lupa titik koma. Kita running. Nah, alamat rumah di Bandung seperti itu. Jadi bisa pakai ini var, ini otomatis, atau pakai string. Kalau pakai string seperti ini, misalkan teman-teman isi satu gitu ya, terus kita running, pasti error karena teman-teman mendeklarasikan string tapi isinya adalah integer gitu. Nah, saya akan masuk nih ke tipe data yang berikutnya. Ada yang namanya integer. Integer itu untuk bilangan desimal. Ya, misalkan umur. Nah, umur saya nggak tahu umur bisa koma nggak ya gitu kan. Sorry. Misalkan boleh seperti ini, integer umur. Misalkan umurnya saya 30 gitu ya. Nah, boleh seperti ini atau pakai var umur. Nah, itu terserah teman-teman sebetulnya. Misalkan kita print lagi, umur saya umur ya. Nah, umur saya 30 seperti itu. Nah, kalau teman-teman kasih kutip, misalkan ini kita pakai var nih, var umur, terus ini 30, berarti dia akan jadi integer ya tipe datanya. Tapi kalau pakai kutip, meskipun angka, karena teman-teman pakai kutip, dia akan berubah menjadi string gitu. Jadi pada intinya adalah perbedaannya dari situ ya. Oke, terus yang berikutnya ini saya dulu pakai integer aja biar mudah dipahami. Oke, yang berikutnya itu ada yang namanya double. Misalkan tinggi. Nah, tinggi biasanya ada komanya nih. Saya misalkan tingginya 189,6 misalkan. Nah, terus kita panggil print tinggi saja, misalkan dolar tinggi. Nah, tinggi saya sekian. Nah, berikutnya misalkan teman-teman ada yang namanya boolean. Boolean itu tipe data yang hanya ada dua nilainya, adalah true atau false gitu. Misalkan sudah menikah gitu ya, sama dengan isi true. Nanti teman-teman pakai print status saya sudah menikah, dan di sini teman-teman panggil sudah menikah. Running. Nah, status sudah menikah, tanda-tanya true, berarti sudah gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk tipe data, variabel dan tipe data gitu. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman yang harus teman-teman pelajari. Nah, nanti sebetulnya ada
tipe data number. Contoh misalkan teman-teman kasih 6 terus misalkan angka sama dengan, nah di dalam 6 itu wah ini ada error. Oke, di dalam 6 itu teman-teman sebetulnya bisa mengisi tipe datanya itu boleh integer boleh double gitu. Jadi kan kalau teman-teman pakai integer itu hanya bisa integer gitu ya. Kalau pakai double hanya berisi double. Kalau number itu bisa berisi integer atau bisa berisi double gitu. Contoh misalkan angka 10 gitu ya. Nah terus teman-teman print angkanya adalah angka misalkan ini. Nah, ini bisa nih. Nah, angkanya 10 terus misalkan teman-teman ingat ya. Jadi cara menjalankan codingan itu sebetulnya dia menjalankannya itu per baris per line gitu. Nah, misalkan baris 2 dulu dijalankan, baris 3 dijalankan dan seterusnya. Artinya kalau misalkan teman-teman contoh nih, saya contohin ya. Saya pindahin ke atas misalkan gini. Saya jalankan. Nah, dia error karena katanya variabel nama ya, variabel nama itu tidak ada katanya tuh. Tidak ada variabel nama. Padahal ini ada ya variabel nama, nggak ada karena dia menjalankan yang ini dulu, line 2 dulu, baru dijalankan yang line 3 gitu. Tuh ya. Nah, saya balikin lagi. Jadi contoh misalkan saya punya variabel angka nih 10, terus saya ubah misalkan angka saya ubah jadi misalkan 10, terus saya print lagi. Nah, si angkanya jadi 10,5 gitu. Karena di sini kita pakai 6. Jadi kalau 6 itu bisa integer, bisa juga double. Nah, kenapa ini angka nggak usah, karena angka itu mengganti variabel yang di sini kita sudah deklarasikan dulu nih. Angka itu tipe datanya adalah 6 nomor gitu ya. Nama variabelnya angka, nama kardusnya angka, isi kardusnya itu 10 gitu. Tuh, oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya nanti teman-teman bakal sering ketemu dengan kalau komentar di Dart itu pakai garis miring ya. Nanti teman-teman bakal ketemu dengan cons sama final. Nah, kita akan coba bikin misalkan untuk final itu di mana si nilainya gitu ya, si nilainya itu sudah final gitu, artinya tidak bisa diubah setelah diinisialisasi gitu ya. Nah, sedangkan si cons itu tuh konstanta gitu ya, nilainya itu sudah diketahui saat kompilasi gitu. Jadi saat dikompil itu diketahui gitu ya, pada intinya sih dua-duanya tidak bisa diubah sih gitu ya. Tapi perbedaannya ya tadi, kalau final itu nilainya tidak bisa diubah setelah diinisialisasi. Jadi setelah kita inisialisasi itu nggak bisa diubah sama sekali. Sedangkan si konstanta itu nilainya sudah diketahui saat kompilasi gitu. Jadi disebutnya ya, kalau teman-teman misalkan kalau saya sih misalkan nih saya kurang ngerti nih yang dijelasin sama dosen di kampus gitu ya. Saya cari tahu sendiri, sekarang kan ada AI ya, ada ChatGPT, ada Gemini dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa tanya misalkan nih perbedaan cons dan final pada Dart. Jadi dibahas nih. Atau misalkan langsung aja buka Gemini gitu ya. Kita buka Gemini. Kita tanya. Nah, perbedaan utama cons dan final di Dart terletak pada kapan nilainya ditetapkan. Jadi variabel final harus diinisialisasi saat dideklarasikan atau di dalam kelas itu. Sedangkan konstanta itu nilainya harus sudah diketahui saat kode dikompilasi. Biasanya sih lebih gampang tuh
kalau kita pakai contoh kode gitu ya. Ini kayaknya kita harus belajar dulu kelas deh. Adalah yang penting pada intinya final dan konstanta itu nilai yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak dapat diubah. Intinya itu aja dulu lah, nanti kita akan masuk ke kelas gitu ya. Nah, contoh misalkan gini, teman-teman punya final string gitu ya, misalkan kotak, terus isinya Bandung, terus teman-teman coba print dulu ya, kita print dulu, misalkan saya tinggal di ini ya, misalkan ini bisa ya. Nah, terus kita ubah nih, misalkan kotak, teman-teman kata nah, the final variable kotak can only be set once, jadi hanya bisa di set sekali katanya. Ini udah merah nih, udah pasti error gitu ya. Ya kalau nggak percaya silahkan, error ya, karena cuma bisa dipakai sekali. Tapi kalau kita ubah yang atas, misalkan alamat nih, kita ubah alamatnya jadi Jakarta ya, nama Jakarta ya, itu nggak ada error karena nanti si alamat di atas ini tetap Bandung ya, karena dia dijalankan dulu sebelumnya. Tapi kalau kita panggil lagi di sini, misalkan kita copy aja yang atas biar cepat. Nah, ini kita cek alamat rumah di Jakarta sudah berubah gitu, sedangkan yang ini kan Bandung ya, karena kita ubah nilainya. Bedanya dengan yang final itu nggak bisa diubah lagi itu. Kalau udah Bandung ya udah, sampai programnya habis itu akan tetap Bandung gitu ya. Nah, konstanta juga sama, misalkan is cons. Nah, seperti ini, misalkan kota tinggal ya, misalnya Jakarta, terus kita print misalkan saya tinggal di apa tadi, kota tinggal ya, kota ini ya. Oke, nah ini juga sama, kalau kita ubah ini nggak akan bisa karena nanti jadi error. Kita ubah ya, coba misalkan kota tinggal sama dengan Bandung. Nah, constant variable can be assigned a value after initialization. Jadi udah nggak bisa diubah nih setelah diinisialisasi gitu ya. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara final dan yang menggunakan final atau konstanta dengan yang tanpa. Kalau yang tanpa mah bisa diubah di baris manapun gitu ya, setelah si variabelnya kita deklarasikan gitu. Oke, kurang lebih mungkin itu saja sementara yang disampaikan. Nah, di materi berikutnya nanti kita akan masuk ke operator, teman-teman. Jadi operator itu nanti ada aritmatika, tambah kurang bagi, tambah kurang kali bagi gitu ya. Terus ada nanti logika itu ada and, or, sama not gitu ya. Terus ada misalkan apa ya, kalau operator itu null misalkan, kita variabelnya kita isi kosong dulu supaya nanti kita deklarasikan dulu, nanti kita bisa isi dimanapun. Nah, itu akan kita coba sampaikan. Saya akan coba sampaikan nanti di video berikutnya gitu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk learning by prompting kali ini.
materi pertama, yaitu variabel dan tipe data. Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya.